Rasuluh Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, anugerahnya kepada kita, sehingga di pagi hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita dapat berkumpul, bertemu, walaupun secara virtual, dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila qiyamis sa'ah. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuai dengan tema daurah yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah merawat keharmonisan, ya, merawat keharmonisan pasangan, saling berterus terang, sabar dan memaafkan. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara tujuan daripada sebuah pernikahan adalah tercapainya cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Yang mana kalimat cinta dan kasih sayang ini itulah sebuah keharmonisan. Ya, jadi salah satu di antara tujuan pernikahan adalah tercapainya keharmonisan, ya, tercapainya keharmonisan di antara suami dan istri, saling mencintai dan saling menyayangi karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan dan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Allah menciptakan bagi kalian daripada diri kalian pasangan-pasangan. Itu istri-istri. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa nyaman, merasa tentram, merasa tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian, di antara suami dan istri, mawaddah wa rahmah, ya, rasa saling mencintai dan rasa saling menyayangi. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal seperti itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi kaum yang senantiasa memikirkan tentang kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini jelas Allah terangkan bahwasanya ketika seseorang mendirikan rumah tangga, mendirikan sebuah pernikahan yang di dalamnya ada suami, yang di dalamnya ada istri, tujuannya adalah untuk tercapainya ketentraman, kenyamanan.
ataupun dalam bahasa adalah keharmonisan. Ya. Nah, keharmonisan tersebut diwujudkan dengan saling mencintai, saling menyayangi di antara suami dan istri. Dan semua ini tentu dibina di atas cinta karena Allah dan sayang karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, masing-masing pasangan, apakah suami ataupun istri, ya, dituntut untuk menciptakan suasana yang sakinah ini. Suasana yang tenang, suasana yang tentram, suasana yang nyaman, ya, di antara mereka di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi suami memiliki kewajiban, istri juga memiliki kewajiban. Sebagaimana suami memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri, juga demikian istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami. Jadi masing-masing harus memahami, ya, karena ini adalah salah satu daripada faktor yang dapat menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Apa dia? Saling-saling memahami. Masing-masing saling-saling memahami di antara apa kewajibannya sebagai seorang suami, apa kewajibannya bagi seorang istri. Apa hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, apa hak yang harus dipenuhi oleh seorang istri kepada suaminya. Masing-masing harus memahami hal ini. Jadi bekerja sama gitu. Bekerja sama untuk menciptakan keharmonisan. Ya, dalam artian bukan hanya suami saja dituntut untuk menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Tidak. Atau sebaliknya, bukan hanya istri saja yang selalu disuruh untuk mengalah demi terciptanya keharmonisan. Tidak. Jadi masing-masing harus saling memahami. Ya, apa kewajibannya, apa hak yang akan didapatkan, apakah itu suami ataupun istri. Ya, karena tidak ada gunanya para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika seseorang membina rumah tangga tidak ada keharmonisan di dalamnya. Tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut. Ya. Bahkan dalam hadis lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un minas sa'ada, ada 4 faktor, ya, yang merupakan kebahagiaan bagi seseorang. Di antara 4 ini, satu di antaranya adalah al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah, istri yang salihah. Kapan seseorang istri dikatakan salihah? Ketika dia memahami kewajibannya, ya, apa yang harus dia tunaikan kepada suaminya, ya, dan apa hak-hak yang harus ataupun yang dia dapatkan daripada suaminya. Sehingga masing-masing berusaha untuk menciptakan ini, ya, bahu membahu untuk menciptakan rumah tangganya, rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa kasih sayang, yang mana semua ini, ya, ketika suami dan istri masing-masing berusaha untuk melahirkan rasa kasih sayang, cinta, dan keharmonisan dalam rumah tangga, maka ini akan berefek kepada keluarga secara keseluruhan, terutama kepada anak-anak. Ya, karena kasih sayang itu ketika seseorang hamba sayang kepada hamba yang lainnya dalam konteks yang syar'i, maka itu akan mengundang sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Jadi kalau kita sayang kepada suami, ya, kita sayang kepada anak-anak, maka rasa sayang kita tersebut akan mengundang sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Juga demikian ketika seorang suami sayang kepada istrinya, ya, cinta kepada istrinya, maka hal itu akan mengundang sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada suami dan kepada keluarganya. Di dalam hadis, ya, dalam Sunan Tirmidzi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumullahu
Orang-orang yang menyayangi, Allah akan menyayanginya. Lihat para akhwat. Jadi bukan berarti ketika istri menyayangi suami, itu sebatas begitu saja. Enggak. Atau dia nanti akan berimbas kepada terciptanya keharmonisan. Tidak. Tetapi Allah yang juga akan menyayanginya. Ketika seorang istri menyayangi suaminya, berusaha untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya, maka itu akan membuat Allah Tabaraka wa Ta'ala menyayanginya. Makanya Nabi SAW meneruskan hadis ini, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah orang-orang yang ada di permukaan bumi, maka orang-orang yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ini dalam konteks umum gitu. Apalagi dalam sebuah rumah tangga yang memang untuk menciptakan keharmonisan diperlukan kasih sayang di antara kedua belah pihak. Ya, terutama suami kepada istri kepada suami, yang akan berefek nanti kepada keluarga, dan yang lebih besar adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencintai keluarga tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyayangi keluarga tersebut. Ya, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, di sana juga ada ya, kewajiban-kewajiban yang mana kewajiban-kewajiban ini masing-masing harus memenuhinya. Ya, jadi tadi sudah kita bahas ada kewajiban suami ya seperti memberi nafkah lahir batin, ya, mendidik dengan lembut, ya, kemudian juga berakhlak mulia. Kewajiban istri bersyukur dengan pemberian suami, kemudian berhias untuk suami, ya, kemudian terampil dalam urusan rumah tangga. Ini adalah kewajiban-kewajiban istri dan suami yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, ada para akhwat kewajiban-kewajiban yang masing-masing harus melaksanakannya. Jadi tidak hanya kewajiban suami atau tidak hanya kewajiban istri, enggak. Tetapi ini kedua-duanya ini. Ya. Kalau kita ingin menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, ya, maka masing-masing harus melaksanakan kewajibannya. Ya, bukan kewajiban yang istri saja tadi, ini juga, atau hanya kewajiban suami saja, enggak, ini kewajiban kedua-duanya itu harus gitu. Ya, karena jelas para akhwat, enggak mungkin ya sebuah rumah tangga ya itu sepi ataupun sunyi daripada hal-hal yang akan menggerogoti keharmonisan dan kebahagiaan tadi. Pasti ada bumbu-bumbunya di situ. Memang tujuan kita adalah untuk bahagia. Seorang laki-laki ketika dia menikah, dia ingin kebahagiaan. Seorang wanita ketika menikah, dia ingin kebahagiaan. Itu jelas. Bahkan itu juga merupakan tujuan daripada pernikahan. Tetapi apakah setiap pernikahan akan berujung kepada kebahagiaan? Apakah sebuah pernikahan ya akan senantiasa selalu bahagia dari awal sampai akhir? Itu mustahil. Ya. Artinya apa? Akan banyak nanti bumbu-bumbu di dalam pernikahan. Perselisihan, pertengkaran, masalah-masalah anak, masalah-masalah keluarga besar suami, masalah-masalah keluarga besar istri, dan banyak lagi, komplit gitu. Pasti ada gitu. Ya. Yang mana kalau seandainya masing-masing tidak menyikapi ini secara dewasa, ya, maka ini akan berujung kepada perceraian. Jadi sebenarnya para akhwat, perselisihan, pertengkaran itu manusiawi. Ya. Dalam istilah pepatahnya tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada yang sempurna gitu. Sebagaimana suami kita bukan seorang malaikat yang tidak ada dosa, kita juga bukanlah seorang bidadari.
yang mana masing-masing punya kekurangan, punya kelemahan. Tetapi yang benar adalah ya, bagaimana caranya kita bisa menyikapi perselisihan yang ada dengan cara yang syar'i. Kalau memang kita sepakat di tujuan awal ketika kita menikah adalah untuk menciptakan keharmonisan, untuk menggapai kebahagiaan, untuk bisa melahirkan cinta kasih sayang di antara kita, maka apapun yang terjadi para akhwat di dalam rumah tangga yang akan mengganggu kenyamanan dan bahtera rumah tangga, semuanya kita sepakat untuk menyelesaikannya. Nah, itu yang saya katakan di awal tadi. Ya, jadi masalahnya bukan perselisihannya, ya, yang mana nanti akan berujung kepada hal-hal yang negatif. Yang mana hal-hal seperti ini kalau tidak disikapi dengan dewasa, secara syar'i, akan berujung kepada hal-hal yang negatif dan malahan nanti akan bisa menghancurkan tatanan kehidupan berumah tangga ini. Ya, kadang-kadang tentang masalah sepele saja sebenarnya terjadi. Ya, seperti mungkin suami pulang rumah berantakan, ya, atau masakan yang tidak enak. Ini masalah-masalah yang sepele sebenarnya. Ya, nah ini masing-masing harus memahami gitu, ya, bahwasanya tidak ada yang sempurna dalam hal-hal seperti ini. Ini kalau seandainya tidak disikapi dengan benar, para akhwat, justru malah mungkin dikompori, ini berbahaya. Gas yang diberikan akan meledakkan rumah tangga. Sampai nanti keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas, seperti mungkin istri mengatakan kepada suami, aku nyesal menikah denganmu, atau suami mengatakan, kalau tahu seperti ini saya tidak akan menikah denganmu. Ya, ini kalimat-kalimat yang bukan menyelesaikan masalah para akhwat, ya, tetapi malah akan membumbui yang mana masalah tersebut bukan semakin mengecil dia, tetapi justru semakin membesar, membesar, membesar dan selesai. Ya, kalau tidak disikapi dengan benar, kalau tidak disikapi dengan kedewasaan, ya, kalau tidak dicari solusinya secara syar'i, ya. Ini beda kalau seandainya hal-hal yang terjadi adalah masalah-masalah yang besar, seperti masalah syariat, meninggalkan syariat, meninggalkan sholat, ya, tidak berhijab, contohnya. Ini masalah-masalah yang berat ini, ya kan, ini masalah prinsip dalam agama, ya. Tapi kalau masalah-masalah yang masih bisa ditolerir di antara kedua pasangan, maka hendaklah diselesaikan dengan cara yang baik. Baik, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini yang sudah disampaikan di dalam tema daurah, ya, kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan, bukan berarti suami saja atau istri saja, tetapi ini kedua-duanya. Untuk menciptakan keharmonisan yang disebutkan adalah harus senantiasa berterus terang. Ya. Nah, ini penting. Di sini yang perlu kita tekankan, ya, berterus terang ini adalah setelah menikah. Ya. Jadi masing-masing daripada suami dan istri setelah menikah, suami itu tidak perlu meng-cross check, ya, masa silam daripada istri. Sebagaimana istri itu tidak perlu mencek, meng-cross check, ya, atau kepo dengan masa silam suami. Ini setelah menikah, ya. Mohon dipahami kalimatnya. Jadi kalau sudah menikah, tidak perlu untuk meng-cross check gitu. Bagaimana masa silam istrinya, ya. Karena para akhwat, seseorang
ya, secara umum dilarang untuk menceritakan dosa-dosa, kejelekan-kejelekan yang telah dilakukan di masa silam. Ya, itu dilarang untuk menceritakan itu. Ini secara umum. Apalagi dalam sebuah rumah tangga. Ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Man asaba min hadhihi al-qazurat syai'an falyastatir bisitrillah." Barang siapa ya yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan jelek ini, itu dosa, maksiat di masa lalunya, falyastatir bisitrillah, maka hendaklah dia menutupi dirinya dengan tirai Allah tabaraka wa taala. Dia tidak boleh menceritakannya. Ya, karena tidak ada gunanya menceritakan itu setelah menikah. Kalau hanya nanti cerita yang kita sampaikan kepada pasangan justru malah nanti berujung kepada hal-hal yang negatif, buat apa? Ya. Kalaupun nanti seandainya suami setelah diceritakan masa silam menerima, itu tidak akan memberikan apa-apapun kepada masa silam kita. Apalagi nanti kalau menolaknya. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau sudah menikah, ya masa silam itu tidak perlu diceritakan. Ya, tidak perlu berterus terang gitu. Kalau pernah melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Karena Allah sudah menutupinya cukup dengan tirai daripada Allah tabaraka wa taala. Bahkan di dalam hadis lain dalam Sahih Muslim, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupinya ya pada hari akhirat. Ya. Nah, kalau ingin juga ini bisa dijadikan pertimbangan kalau sebelum menikah. Itu tidak ada masalah. Ya, makanya sebelum menikah itu memang harus selektif di dalam memilih pasangan. Ini sudah pernah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya dan juga para asatidz yang lainnya gitu. Selektif memilih pasangan itu iya. Tapi kalau sudah tidak perlu. Nah, berterus terang di sini yang kita maksudkan adalah di dalam masalah-masalah urusan rumah tangga. Ya, apapun yang terjadi pada suami, apapun yang terjadi pada istri dalam urusan-urusan rumah tangga, maka harus menjalin komunikasi yang intens, berterus terang sesama, membuka komunikasi yang nyaman gitu. Kalau suami merasakan ada sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya ketika dia berada di rumah contohnya, yang berasal daripada istrinya, dia harus berterus terang. Ya. Dan juga demikian kalau seandainya istri memiliki masalah gitu dengan suaminya di rumah tangganya, apapun itu, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah keuangan, masalah komplit lah gitu. Ini harus dibicarakan. Ini harus berterus terang. Ya, tidak boleh dirahasiakan. Ya, kenapa demikian? Kalau dirahasiakan, ini akan berefek kepada hal-hal yang negatif. Yang mana nanti kalau seandainya tidak diselesaikan, tidak terjalin komunikasi yang baik di antara suami dan istri di dalam menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga mereka, maka ini rumah tangga tinggal menunggu waktu untuk berpisah. Ya. Makanya sebagian kalau kita perhatikan akan mencari pelarian-pelarian gitu. Ya, maka terjadilah mungkin suami yang selingkuh ketika tidak berterus terang dengan istri tentang masalah-masalah tertentu, atau bisa jadi pihak istri yang seperti itu, sehingga masing-masing mencari pelarian gitu kepada seseorang yang tidak seharusnya diceritakan hal seperti itu. Karena kita berusaha para akhwat, apapun urusan rumah tangga,
sampai keluarga kita pun, ya, ayah, ibu, mertua, itu tidak perlu tahu gitu. Selesaikan dulu. Ya, bahkan tidak boleh keluar daripada kamar itu. Artinya apa? Anak-anak pun tidak perlu tahu. Selesaikan itu secara dewasa. Ya, ingat pasangan kita itu adalah jodoh kita. Itulah pilihan yang Allah pilihkan untuk kita. Dan jodoh kita itu semisal dengan kita. Ya, maka kalau kita merasakan ada sesuatu di pasangan kita, sebelum kita berkomunikasi, melontarkan sesuatu, maka sebaiknya kita muhasabah diri kita sendiri. Ya, kenapa? Kenapa saya mendapatkan hal seperti ini? Jadi masing-masing suami muhasabah dirinya, istri juga seperti itu. Ya, sehingga ketika kita menyibukkan dengan kekurangan-kekurangan masing-masing sebelum melontarkannya, ini akan semakin memotivasi kita untuk memperbaiki diri kita. Ya, suami memperbaiki muamalahnya dengan istri. Ya, karena dalam hadis-hadis yang kita ketahui, bahkan yang menjadi taruhannya adalah keimanan seorang suami. Ya, di dalam hadis Nabi SAW jelas mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW jelas mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Saya adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Jadi ini barometer para akhwat. Ya. Nah, berterus terang ini penting, komunikasi ini. Jangan didiamkan. Ya, dan jangan menumpuk-numpuk masalah yang ada. Ya. Ini kalau didiamkan, nah ini bahaya. Ya, akan berimbas kepada hal-hal yang luar biasa. Yang mana nanti kita dikhawatirkan akan menyebabkan kalau dia sudah menumpuk akan membuat kita tidak nyaman, sehingga akan disitulah nanti syaitan akan bermain, ya, karena syaitan sangat suka, ya, untuk menjadikan bagaimana pasutri itu bisa berpisah gitu. Ini salah satu daripada tipu dayanya syaitan. Jadi berusaha gitu membuka komunikasi, ya. Dan kita dalam pernikahan di awal-awal mungkin memang kita tidak terlalu mengenal, ya, bagaimana karakter pasangan. Tetapi lambat laun, ya, dengan perjalanan rumah tangga, di awal-awal mungkin kita akan merasakan ketentraman, kenyamanan, cinta yang luar biasa. Mungkin di awal-awal, nanti di akhir-akhir kita akan diuji, ya. Maka lambat laun kita akan memahaminya. Gitu. Sebagai seorang istri, tentu kita tahu kapan kita mesti berbicara dengan suami. Ya, kalau dalam bahasa kita ini kita perlu lihat angin-anginnya gitu. Ya, lihat angin-anginnya. Artinya, oh ini kayaknya bagus nih, suasana nyaman, sampaikan. Nah, seperti itu. Dan kita tahu gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu. Ini kalau kita memang ingin rumah tangga ini tetap harmonis, terjaga keharmonisannya. Jadi suami mesti berterus terang, istri juga harus seperti itu. Ya, di dalam masalah apapun. Termasuk mak bicara tentang masalah ranjang. Ya, di pembicaraan di antara kedua belah pihak. Tidak ada masalah, bukan masalah yang naif, masalah seperti itu. Karena itu akan menunjang keharmonisan, tidak ada masalah. Ya, berbanding kalau seandainya diumbar keluar, naudzubillah, hal-hal seperti itu. Ya, jadi diselesaikan masalah-masalah itu, berterus terang, sampaikan dengan kata-kata yang santun, ya, dengan cara yang bijak. Baik para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian yang kedua dan ketiga, ya, karena waktu sangat mendesak kita, ya,
adalah eh, sabar dan mudah memaafkan. Ya, sabar dan mudah memaafkan. Nah, ini penting. Jadi ini adalah kewajiban masing-masing. Kewajiban suami iya untuk bersabar, kewajiban istri juga iya harus bersabar. Sebagaimana kewajiban suami adalah memaafkan dan kewajiban istri juga adalah memaafkan. Ya, karena memang seperti kita katakan di awal tadi tidak ada yang sempurna gitu. Rumah tangga adalah suatu kehidupan yang komplit, suatu ibadah yang paling panjang. Kalau seandainya seseorang, suami dan istri tidak menghiasi dirinya dengan kesabaran, ini rumah tangga tidak akan berjalan jauh dan lama. Ya, kesabaran itu maksudnya apa? Setiap masalah-masalah ya, yang menimpa rumah tangga, ya, kita harus menahan emosi dan mengharapkan pahala daripada Allah. Itu sabar itu. Ya, jadi dengan musibah yang ada, ya, kita mengharapkan ihtisab pahala daripada musibah tersebut. Karena tidak ada yang sempurna, para akhwat. Kita kembali kepada yang awal tadi. Ya, jadi ketika seorang istri mendapatkan atau dikaruniakan seorang suami yang mungkin temperamental, minta maaf, tanda kutip, ya, maka kewajiban kepada istri adalah bersabar. Ya, kita ingat sebuah kisah dahulunya daripada salah seorang ulama ya, namanya Abu Zaid Al-Qayrawani. Dia adalah seorang ulama daripada mazhab Maliki. Ya, ini cerita tentang kesabaran suami, ya, dan cerita tentang bagaimana jeleknya layanan istri kepada suami. Jadi beliau ini, para akhwat, memiliki seorang istri yang sangat judes, ya, memiliki istri yang sering menyakitkan hatinya, sehingga para muridnya merasa heran gitu, ya, kenapa Syekh ini sabar dengan hal-hal seperti itu, ya, apa yang menyebabkan beliau begitu sabar menghadapi eh, istri yang seperti itu gitu, ya. Kemudian beliau mengatakan, aku adalah seorang laki-laki yang telah diberikan kesempurnaan akal dan pikiran oleh Allah Taala, dan aku berusaha sabar dengan apapun yang dilakukan oleh istriku kepadaku. Bisa jadi itu merupakan penghapus daripada dosa-dosa masa silamku. Dengan aku bersabar dengannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala, aku berharap Allah mengampunkan dosa-dosa masa silamku. Ya. Dan aku khawatir kalau saatnya aku menceraikannya, aku akan mendapatkan musibah yang lebih besar. Lihat para akhwat. Seharusnya kalimat ini kalau kita balikkan kepada istri yang mendapatkan suami yang seperti itu, bisa jadi para akhwat, ya, bisa jadi ini merupakan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirim kepada kita seorang suami yang betul-betul menguji kesabaran kita. Yang mana kalau kita sabar, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memaafkan dosa-dosa masa silam kita. Lihat. Jadi diambil sisi positifnya gitu. Nah, ini suami juga seperti itu seharusnya. Ya. Jadi dicari dulu sisi positifnya sebelum kita melakukan hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Ya. Karena itu adalah pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau seandainya memang eh, kalau kesalahan-kesalahan yang terjadi bukan sifatnya prinsip gitu. Ya, bukan prinsip gitu. Ya, tentang masalah meninggalkan kewajiban, ya, mengerjakan larangan. Ini masa-masa prinsip gitu. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin seseorang dikaruniakan seorang suami yang tidak sholat, ya,
atau dikaruniakan seorang istri yang tidak menutup auratnya. Ini beda, ya. Tetap ada kesabaran, tetapi juga ada batasan-batasannya gitu. Ya, ini yang saya maksud adalah kesabaran yang tidak sampai kepada hal-hal yang seperti itu. Ya, seperti masalah-masalah yang tadi. Dan kalau kita perhatikan banyaknya permasalahan justru di masalah-masalah yang mungkin sebagian anggap adalah masalah-masalah yang sepele kalau kita dengar sebenarnya. Ya, seperti masalah-masalah yang tadi gitu. Nah, kalau seandainya para akhwat kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik daripada suami, ya, apakah menyakitkan hati ataupun membuat kita tersinggung, ya, apakah dengan ucapan-ucapannya ataupun dengan perbuatan-perbuatannya, selama itu tidak masalah prinsip, maka kita harus mengikuti langkah-langkah yang berikut. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ingatlah kebaikan dan jasa yang dimiliki oleh pasangan. Jadi kalau itu adalah kelemahannya, itu adalah aibnya, maka dalam syariat kita disuruh untuk melihat kelebihannya. Jangan hanya monoton melihat kepada kekurangannya. Ya. Jadi kalau kita mungkin mendapatkan suami yang pelit tentunya, ini salah jelas. Maka kita lihat di sisi lainnya, mungkin dia adalah suami yang sering membantu kita dalam pekerjaannya. Dalam masalah uang mungkin dia pelit. Tapi dalam masalah yang lain, dia membantu kita dalam urusan rumah tangga kita. Ya, ini dikatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafraku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah laki-laki mukmin membenci wanita mukminah. Juga sebaliknya, janganlah seorang wanita mukminah membenci laki-laki yang mukmin. Jika dia membenci darinya satu akhlak, ya ada yang tidak dia sukai daripada akhlak suaminya, atau sebaliknya, radhiya minha akhar. Ya, tentulah dia akan menyukai akhlak yang lainnya. Ya. Suami mungkin seorang yang temperamental, tetapi kalau dengan keluarga kita, dia sangat menghormati. Dia pandai bergaul, berbaur gitu. Ini luar biasa para akhwat. Jadi kalau kita mendapatkan hal-hal seperti itu, lihat kepada kelebihannya. Ini akan membantu untuk kita sabar dengan hal itu. Sehingga beban yang ada pada kita sedikit demi sedikit akan terobati gitu. Tetapi kalau kita lihat ke negatifnya terus, nah ini susah. Ya. Maka ini dibawakan kepada diri kita. Kita pun tidak sempurna juga gitu. Ya. Jadi lihat kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan yang ada pada suami gitu. Dan juga jasanya. Ya. Jangan hanya melihat kepada kekurangan-kekurangannya, tapi ingat kebaikannya. Dalam ayat, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 237 Allah juga mengatakan wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi, kalau ada permasalahan, untuk bisa menunjang, membuat kita sabar dengan hal-hal seperti itu, ingat kebaikan suami dan jasa yang telah dimiliki oleh pasangan kita. Masa menikah dalam usia pernikahan 10 sampai 15 tahun tidak ada kebaikan daripada suami, itu mustahil. Ya, itu mustahil. Ya. Saya rasa kalau tidak ada seperti itu bukan manusia yang dinikahi gitu. Ya, kalau dalam 15 tahun tidak ada sedikit pun kebaikan daripada suami, Ustaz, tidak ada sedikit pun Ustaz. Semuanya menyakitkan. Maka jawabannya adalah berarti ukhti menikah dengan bukan manusia berarti. Ya. Jadi ini sangat sangat membantu para akhwat untuk kita bisa melupakan itu, meringankan beban kita. Ya. Baik, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita ingat kebaikan dan jasa pasangan,
Kita ingatlah bahwasanya kesabaran itu dan menahan emosi, ya, serta memaafkan ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Jadi sabar, menahan kemarahan dan memaafkan itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Ini Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, ya, di ayat 134. Nanti silakan dibuka mushafnya. Allah tabaraka wa taala mengatakan alladzina yunfiquna, ya, menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang ataupun orang-orang yang berinfak di waktu lapang, sarra, dan waktu sempit, wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah tabaraka wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ini secara umum, apalagi kalau seandainya itu lahir daripada seorang istri yang senantiasa sabar menahan emosinya ketika menghadapi suaminya yang sering membuat dia emosional. Ya, berarti ini adalah tuntutan para akhwat untuk senantiasa menahan amarah kita. Jadi amarah itu bukan sesuatu yang tercela secara umum, ya, karena itu sifat manusiawi. Tetapi yang harus kita pahami adalah ketika kita marah, ya, pertama tentu kita berusaha untuk menghindarinya. Kemudian kalau kita tetap kepada hal-hal seperti itu, maka kita harus melakukan terapi-terapi supaya tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang lebih jelek daripada itu. Ya, apalagi istri kepada suami, ya. Jadi sangat penting gitu hal-hal seperti ini. Ya, di dalam sebuah hadis, para akhwat, kita lihat bagaimana kesabaran Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam suatu riwayat dikisahkan bahwasanya dalam sebuah jamuan, ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah marah. Ini marah yang lahir daripada rasa cemburu. Itu manusiawi cemburu. Ya, bahkan sampai membanting, ya, piring hingga pecah berkeping-keping di hadapan para tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar. Beliau hanya mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu kalian sedang cemburu. Lalu beliau mengambil serpihan-serpihan daripada pecahan tersebut, selesai masalah. Ya, lihat bagaimana kesabaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan momen yang mudah, ya, di hadapan orang-orang, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan apapun. Oleh karena para akhwat, perselisihan yang ada itu juga terjadi di rumah tangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan lihat hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita akan berpikir, kalaulah seandainya di rumah tangga yang begitu mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pemicu-pemicu seperti itu, apalagi di rumah tangga kita, yang kita bukan siapa-siapa. Jadi tuntutannya apa? Kita harus senantiasa berusaha untuk meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meniru ummahatul mukminin, istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyikapi perselisihan. Ini yang penting, poin penting, menyikapi ini dengan cara yang benar dan kedewasaan. Ya. Nah, kalau kita dihimpit dengan masalah-masalah yang ada, untuk bisa meringankannya, maka kita harus, yang pertama tadi, ingat kebaikan dan jasa suami. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kesabaran dan menahan emosi itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Karena tidak akan mungkin bahtera itu senantiasa berlayar dengan nyaman gitu. Tidak ada ombak yang akan
menghambatnya, ya, tidak mungkin. Pasti ada ujian-ujian itu, ya. Tetapi tentu bagi seorang mukmin seperti itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mukmin, sangat mengherankan urusan seorang mukmin, dan itu hanya mukmin saja yang punya. Kalau dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, itu baik bagi dia. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur, maka itu baik bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidak ada itu kecuali bagi seorang mukmin. Lihat para akhwat, ya. Nah, kesabaran itu penting gitu. Terutama daripada kita para istri yang mungkin selama ini sering dikambing hitamkan, ya. Sering banyak mengalah, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dimiliki, ya, eh, oleh para istri terutama, ya kan, ini kajian khusus akhwat, untuk senantiasa bersabar dengan apapun yang ada. Ini selama itu tidak berujung kepada hal-hal yang sifatnya prinsip, ya. Kalaupun itu prinsip, tentu kita berusaha untuk membenahinya, ya. Tapi kalau seandainya nanti sampai mengganggu, membahayakan kepada agama kita, nah, maka perlu kita lakukan langkah-langkah yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, bersikaplah arif untuk meminta maaf kepada pasangan. Ini penting gitu, ya. Karena memang memberikan maaf itu adalah suatu kedewasaan sebenarnya dan sifat yang mulia, ya. Di dalam ayat Allah Tabaraka wa Taala mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang memberikan maaf dan memperbaiki, maka pahalanya atas Allah Tabaraka wa Taala, ya. Dan juga maaf, meminta maaf itu bukan sebuah eh, kesalahan, bukan sebuah kemunduran, bukan sebuah kekalahan, bukan, ya. Tapi meminta maaf itu adalah sifat yang dewasa. Walaupun sebenarnya kita, ya, para akhwat, tidak merasa salah sebenarnya. Tetapi tidak ada masalah untuk kita mundur sedikit supaya memperbaiki masalah yang ada. Ya, inilah kalau kita perhatikan hikmahnya Allah menciptakan ada laki-laki, ada perempuan yang dipasangkan gitu. Ya, karena satu dengan lain saling membutuhkan. Laki-laki dengan karakter yang keras, dia butuh kepada sosok yang lembut. Dan dia adalah wanita, ya. Dan tidak ada masalah untuk kita meminta maaf, bersikap arif, dewasa dalam menyikapi hal-hal seperti ini, ya. Nah, ini harus kita pahami gitu. Nah, nanti apakah nanti dimaafkan atau tidak, itu di antara suami dengan Allah Taala. Tetapi memberi maaf, yang pertama meminta maaf itu harus, dan memberi juga harus. Jadi kita ingat dalam hadis para akhwat, dalam hadis Sunan Tirmidzi, ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kam na'fu alal khadim. Wahai Rasulullah, berapa kali kita mesti memaafkan khadim? Khadim itu pembantu para akhwat. Mungkin di rumah para akhwat ada pembantu, apakah dia tinggal di rumah atau dia pembantu yang pulang hari, yang menolong kita untuk mencuci, memasak, mungkin, ya. Tidak ada masalah sebenarnya, ya. Ini pembantu. Jadi orang ini bertanya, berapa kali kita mesti memaafkan pembantu? Karena pembantu jelas banyak salahnya, ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Nabi diam saja sampai orang ini bertanya 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, na'fu anil khadim, kita memaafkan pembantu sab'ina marrah fi yaum. Berapa kali para akhwat? 70 kali dalam sehari. Ini Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ulama mengatakan, kalaulah seandainya kepada pembantu saja yang tidak ada kaitan nasab dengan kita, kita mesti memaafkannya 70 kali dalam sehari, apalagi suami. Apalagi suami, para akhwat. Ya. Selama yang dilakukan tidak eh, kepada masalah-masalah yang prinsip dalam masalah agama, ya, maka maafkan gitu. Walaupun berulang-ulang kali gitu. Kenapa demikian? Kan di situ ada pahalanya, ya. Berbanding kalau seandainya kita menyelesaikan itu dengan cara yang tidak baik gitu. Yang malah nanti akan berujung kepada hancurnya rumah tangga. Efeknya kepada anak-anak. Ya, ini saya katakan kepada para akhwat karena ini memang kajian khusus akhwat gitu. Nanti kalau kepada suami tentu dia akan seperti itu dia. Ya. Nah, kita nggak mau dikatakan pro kepada suami bukan, ya. Karena kebaikan harus kita sampaikan sesuai dengan koridornya gitu. Ini harus gitu. Ya, harus kita memaafkan, memberi maaf, meminta maaf. Walaupun sebenarnya itu tidak salah sebenarnya. Ya. Karena nanti kalau seandainya di kekerasan, apa ya namanya, bukan kekerasan ya, kekasaran mungkin ya, dilawan dengan hal seperti itu, dia tidak akan menyelesaikan permasalahan. Ya, justru malah berujung kepada hal-hal yang tidak baik, ya, kepada yang tidak baik. Gitu. Tapi kalau dalam masalah-masalah prinsip yang saya sampaikan tadi, ya, mungkin yang tren di zaman sekarang, naudzubillah ya, ini masalah yang menimpa banyak orang gitu, seperti perselingkuhan, ya, apakah suami yang berselingkuh ataupun istri yang berselingkuh, ya, ini masalah-masalah yang prinsip yang harus disikapi dengan lebih detail tentang masalah ini. Memang kita harus bersabar, tetapi juga kita lihat faktor-faktornya, ya, juga kita melihat kepada apa penyebabnya, ya. Nah, sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus juga melakukan langkah-langkah yang lebih konkret gitu. Namun apapun para akhwat, kalau seandainya perselisihan dalam rumah tangga itu terjadi kepada rumah tangga yang paling mulia itu Nabi Muhammad SAW, maka tentu itu juga akan terjadi di rumah tangga kita. Cuman yang kita soroti di sini adalah bukan masalah perselisihannya, tetapi adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Maka kesabaran di dalam menghadapi pasangan, kemudian memaafkan, ini adalah langkah yang paling baik untuk kita bisa mempertahankan keharmonisan dan kemesraan yang ada di dalam rumah tangga. Karena memang tidak ada yang sempurna, masing-masing memiliki kekurangan, masing-masing memiliki kelebihan. Jadi berterus terang dalam hal-hal rumah tangga, kemudian sabar, ya, kemudian juga saling memaafkan, ini merupakan kewajiban masing-masing daripada suami dan istri. Suami kepada istri, istri kepada suami juga harus berterus terang, ya, apapun masalah yang ada, walaupun mungkin masalah-masalah yang kecil yang harus dibicarakan, ya, jangan didiamkan begitu saja, atau istri mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan A, B, dan C tanpa membincangkannya dengan suami. Mungkin menurut istri ini masalah yang kecil, tapi menurut suami tidak, gitu. Ya, jadi harus berkomunikasi yang intens. Kemudian juga harus sabar. Ya, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada yang sempurna, apapun itu. Kemudian yang ketiga, kita harus saling memaafkan. Jadi tidak harus menunggu suami dulu yang minta maaf atau istri dulu yang minta maaf, enggak gitu. Karena yang paling mulia adalah orang yang pertama kali minta maaf untuk menyelesaikan itu. Kita hidup berdua para akhwat sudah bertahun-tahun untuk hal-hal seperti itu. Tidak akan masalah-masalah kecil itu kita tidak bisa menyelesaikannya ataupun memaafkannya. Baik, mungkin ini untuk materinya ya para akhwat. Mohon maaf kalau tidak beraturan apa yang saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada saya pribadi
untuk membenahi rumah tangga kita semua, karena hakikatnya nasihat-nasihat yang saya sampaikan itu adalah untuk diri saya pribadi dan kita semua, agar kita bisa bukan hanya bersama dengan keluarga di dunia, tetapi juga bersama dengan keluarga di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin demikian, saya serahkan kepada moderator. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan banyak ilmu dan faedah yang itu bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja Anda buka untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta Iwan atau Bapak-Bapak sekalian yang ingin bertanya secara langsung bisa menekan tombol raise hand-nya terlebih dahulu. Dan khusus Ahwat, silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat. Baik, Ustadz izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Ahwat. Ada pertanyaan dari Ayu Sintia. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ini ada 3 pertanyaan Ustadz, langsung 3 pertanyaan. Labas ya Ustadz ya? Ya. Yang pertama, bagaimana cara menyikapi suami yang pendiam? Karena bicara hanya seperlunya dan malah berdiskusi. Kemudian yang kedua, mengapa suami tidak ingin diketahui bahasa cintanya, padahal istri sudah kasih tahu dan suami jarang memenuhi bahasa cinta istrinya. Kemudian yang ketiga, apakah benar jika suami sudah wudu dan pegang istri, misalnya salaman, wudunya batal? Syukron Ustadz. Baik, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz Tafadhol. Baik. Terima kasih kepada yang sudah bertanya, saudari kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kita semua. Yang pertama, menyikapi suami yang pendiam. Ya, ini kalau saya lihat, wallahu alam ya, ini nikmat sebenarnya. Ya, ini salah satu apa namanya? Ada orang ketika dia mendapatkan suami yang mungkin cerewet dan tanda kutip, dia menginginkan suami yang pendiam. Tetapi ketika seseorang mendapatkan suami yang pendiam, tanda kutip, dia ingin suami yang lebih berkomunikasi gitu. Ya, jadi sebenarnya ini adalah karakter daripada masing-masing orang, ya, tentang hal-hal seperti ini. Kalau diamnya adalah sesuatu yang bijaksana, yang konotasinya adalah positif, ini harus didukung gitu. Ya, ini bagus sebenarnya. Berbanding kalau dia berbicara yang tidak pada tempatnya, maka dalam sebuah pepatah mengatakan, bahkan ada yang mengatakan ini hadis, as-sumtu hikmah, diam itu adalah bijaksana. Tapi diam itu maksudnya diam yang syar'i gitu. Artinya dia tidak mengubar kemana-mana lisannya, tidak ngomong sembarangan. Ya, nah ini sebenarnya sesuatu yang bagus sebenarnya. Ya, apalagi kalau seandainya dia pendiam di luar, kalau di rumah mungkin lebih terbuka. Jadi mungkin kita yang lebih tahu ya bagaimana caranya untuk memancing agar suami ini bisa lebih terbuka. Ya, lebih terbuka. Artinya mungkin kepada melakukan hal-hal yang positif berdua, contohnya apa gitu ya. Yang artinya saya lihat ini bukan sesuatu yang harus disikapi dengan serius ya, karena nanti dengan lambat laun berjalannya waktu, insya Allah karakter-karakter yang seperti itu akan bisa diwarnai oleh istri gitu, ya, diwarnai oleh istri gitu. Baik, kemudian yang kedua tentang bahasa cinta, ini sastra kan ya, saya tidak paham dari masalah sastra ini, bahasa cinta ini, lagi kepada seorang perempuan. Memang ada ya, kadang-kadang suami itu dia mungkin dikatakan tidak romantis ya, karena mungkin tidak sering mengucapkan rasa cintanya kepada istri. Tetapi kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi at-tasrih bidzalika, Nabi berterus terang dengan hal seperti itu. Ya, seperti ketika Nabi ditanya oleh Aisyah siapa yang paling dia cintai daripada istri-istrinya, Nabi mengatakan Khadijah. Ya, Nabi juga pernah ditanya oleh seorang sahabat siapa wanita yang paling kau cintai, Nabi mengatakan Aisyah. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang harus gitu ya. Artinya suami menyampaikan rasa cinta dan sayangnya kepada istri, dan itu adalah
bumbu daripada kemesraan untuk menciptakan keharmonisan, sebenarnya juga istri melakukan hal yang sama gitu sebenarnya, ya, untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu bahasa-bahasa cinta yang saya pahami gitu. Karena itu akan mengeratkan rumah tangga, ya. Kemudian tentang masalah wudhu, enggak akan batal ya, karena memang khilaf ulama gitu. Yang benarnya kalau seandainya bersentuhan yang mengakibatkan kepada eh, timbulnya syahwat, itu yang baru membatalkan. Ya, tapi kalau sebatas bersentuhan, insya Allah tidak akan mengapa, ya, kalau tidak berujung kepada melahirkan syahwat. Tapi kalau seandainya melahirkan syahwat, itu yang dilarang. Tapi apapun sebaiknya memang dihindari untuk hal seperti itu, ya, karena dikatakan para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau akan pergi sholat atau berpuasa, beliau biasa mencium istri-istrinya, ya. Ini menunjukkan bahwa saya itu tidak ada masalah karena selama tidak menimbulkan syahwat yang akan membatalkan wudhunya. Mungkin demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan tadi, Masya Allah. Sekadar untuk mengingatkan Ustadz bahwasanya peserta kita kali ini, Masya Allah, tidak hanya dari Ahwat ya Ustadz, ini juga ada dari Iwan juga ada calon pasutri, dan pasutri mungkin setelah ini bisa memberikan nasihat ya Ustadz untuk beberapa untuk calon pasutri, Ustadz. Masya Allah. Berikut pertanyaan selanjutnya ada dari Ummu Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bersabar di tengah kesunyian karena belum dikaruniai anak? Apakah boleh mengangkat anak? Kalau boleh, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengangkat anak? Bolehkah menggunakan hormon penumbuh air susu jika ingin menjadi ibu susuan seorang bayi? Dan apakah sudah otomatis ibu susuan dan suami menjadi mahram dari bayi tersebut? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Ini masalah yang banyak dihadapi oleh pasangan ya, terutama ketika usia pernikahan sudah cukup lama dan belum diberikan momongan, ya, dikurniakan buah hati, yang mana buah hati itu diharapkan nanti akan semakin mempererat hubungan di antara suami dan istri gitu. Yang bisa saya sampaikan adalah kalau kita perhatikan para anbiya wa rusul yang dahulunya, ya, contohnya Nabi Ibrahim, ya, bahkan beliau dikarunia anak di umur beliau 80 tahun, ya. Jadi memang di situ perlu kesabaran, artinya kita sabar dengan mengharapkan pahala daripada Allah Tabaraka wa Taala, ya, karena kita bisa lihat untuk mengurangkan rasa beban yang ada di hati dan jiwa kita, terutama mungkin ini lebih ke istrinya ya daripada suami, kadang-kadang walaupun bisa terbalik gitu, dia bisa melihat kepada orang-orang yang mungkin lebih lama menikah daripadanya dan belum diberikan anak gitu. Jadi ini sedikit meringankan beban gitu, ya. Kemudian kita tidak ada masalah membaca kisah-kisah dan dianjurkan kisah-kisah para anbiya wa rasul, bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian daripada Allah Tabaraka wa Taala terkait dengan masalah diberikan momongan ini, seperti yang Nabi Ibrahim yang kita katakan tadi, ya, bahkan sudah tua renta baru dikaruniakan anak oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ini sesuatu yang luar biasa gitu, ya, yang mungkin itu bisa sedikit meringankan beban daripada kita, ya, beban daripada kita sendiri gitu, ya. Mungkin kita ambil sisi positifnya, mungkin saat ini kita masih diberikan ke-8 waktu oleh Allah untuk bisa beribadah, untuk bisa taat kepada suami, ya, suami menyayangi istrinya tanpa mungkin berbelah kasih sayang mungkin dengan adanya anak gitu. Jadi banyak sebenarnya sisi-sisi positifnya sebenarnya. Walaupun memang salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, tetapi ini kan sesuai dengan ketentuan dan takdir daripada Allah Tabaraka wa Taala. Baik, untuk mengangkat anak angkat,
ya serasa tidak ada masalah ya selama sesuai dengan syar'i, seperti mungkin anak itu tidak boleh dinasabkan kepada kita, nasabnya tetap kepada ayahnya, binnya, ya. Kemudian juga harus kita perhatikan tentang masalah mahramnya, ya. Eh, Kalaupun kita mengambil anak angkat, usahakan anak angkat itu adalah eh, apa namanya, mahram kepada kita kalau dia adalah perempuan, atau mahram kepada eh, kalau dia laki-laki, dan mahram kepada suami kalau dia perempuan gitu. Sehingga nanti ketika dia dewasa itu tidak berpengaruh kepada pergaulan di rumah gitu. Jadi usahakan dia mahram kepada, kalau dia wanita mahram kepada suami, kalau dia laki-laki mahram kepada istri. Ya. Jadi nanti ketika dia sudah dewasa, ya, itu tidak akan berpengaruh kepada kehidupan gitu. Karena dia mahram. Kalau dia tidak mahram, ini yang susah gitu. Ya, kalau sudah dewasa, yang mana dia seorang laki-laki dan dia bukan mahram kepada istri. Nah, ini ada batasan-batasan di dalam syar'i. Ketika dia kecil mungkin ya, tapi kalau sudah dewasa ini ada hukum-hukum tertentu yang harus dipahami, ya. Nah, tentang masalah hormon-hormon tadi, ya, di situ khilaf para ulama ya tentang boleh atau tidaknya. Tetapi sedangkan ilmu yang ada, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, kalau seandainya memang tidak sampai kepada masa-masa dibersihkan, itu adalah sesuatu yang baik gitu. Artinya yang normal-normal saja, ya, untuk kita bisa mendapatkan momongan gitu. Karena ini masalah-masalah yang dikhilafkan, bolehkah kita melakukan hal-hal seperti itu ya. Ini pembahasan sangat panjang dalam ilmu fikih, dan kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang disepakati, artinya diperbolehkan secara syar'i gitu. Ya, di antaranya adalah seperti tadi, kita banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyak beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kemudian juga bisa dengan jalur mengangkat anak angkat, tetapi dengan kaidah-kaidah yang syar'i, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang belum dikaruniakan buah hati segera dikaruniakan buah hati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya buah hati, tetapi juga anak-anak yang soleh dan solehah yang menyejukkan pandangan kita semuanya di dunia dan akhirat. Mungkin demikian kepada yang bertanya. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan Ustadz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Insya Allah sebentar lagi kami mau menikah, tetapi suatu saat calon suami minta izin mau pergi dan anak angkatnya dan mengajak mantan istrinya juga untuk pergi liburan. Apakah salah Ustadz jika saya melarang pergi dengan mantannya? Jazakallah khair. Tafadhol Ustadz. Dengan mantannya, berarti dia istri kedua. Ini posisinya sebagai calon Ustadz. Ini posisinya sebagai calon istri. Kemudian calon suaminya ini minta izin untuk pergi bersama anak angkatnya bersama mantan istrinya Ustadz. Apakah boleh beliau ini sebagai calon istri melarang pergi dengan mantannya Ustadz tadi? Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah menjaga beliau dan kita semua. Yang pertama ya, sebenarnya ketika suami dan istri sudah bercerai, seharusnya tidak ada hubungan apapun yang spesial di antara mereka. Ya. Tapi kalau itu anak, ya, apalagi ini cuma anak angkat ya, rasa saya sah-sah saja untuk melakukan hal itu. Tapi yang saya heran dari pertanyaan, dengan istrinya, dengan mantan istrinya, seharusnya itu tidak terjadi. Ya, karena memang kalau sudah berpisah memang tidak ada hubungan apapun, bahkan mereka tidak mahram sama sekali di antara suami dengan mantannya. Maka mungkin di sini yang perlu kita sampaikan adalah masalah bahwasanya ketika suami bercerai, maka mantan istri dan mantan suami, ya, maka tidak ada hubungan apapun. Kalau anak memang tidak ada mantan ya, kalau anak memang dunia akhirat itu anak. Ya, walaupun itu anak angkat mungkin ada masalah. Selama itu anak angkat yang mahramnya dan dia laki-laki itu. Ini yang harus kita sampaikan, bahwa tidak ada hubungan apapun yang boleh dilakukan, ya, sebatas komunikasi untuk kemaslahatan anak itu boleh.
itu kita tidak boleh menghalanginya. Jadi disampaikan mumpung belum menikah untuk hal-hal seperti itu, ya. Karena kalau sudah bercerai memang tidak ada hubungan apapun di antara mantan suami dan mantan istri, kecuali untuk komunikasi tentang masalah-masalah anak tadi, kemaslahatan. Karena tidak ada istilah mantan anak ketika sudah bercerai, apakah itu kepada suami ataupun kepada istri. Mungkin bisa disampaikan daripada sisi itunya, nasihat gitu. Ya, mungkin demikian kepada yang bertanya. Semoga diberikan solusi. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya. Jika istri mengetahui suami selingkuh, tapi suami sudah minta maaf, namun istri tetap tidak percaya, malah melakukan kekerasan kepada suami. Bagaimana menyikapi istri yang seperti ini? Jika dibantah, maka akan semakin menjadi-jadi. Apakah berpisah adalah jalan yang terbaik? Karena istri sudah bilang kalau tidak punya perasaan lagi pada suami dan jijik melihat suami. Mohon dibantu menjawab, Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, terima kasih kawan yang bertanya. Ini masalah yang kalau dalam masalah fikih namanya masail ta'umu bihi balwa, masalah yang banyak menimpa rumah tangga, ya, tentang masalah selingkuh ini, ya, apakah daripada pihak suami ataupun dari pihak istri gitu, ya. Jadi sebenarnya ya di dalam sebuah perselingkuhan, ya, memang ini merupakan sebuah kesalahan, itu adalah perbuatan dosa, ya. Apakah daripada pihak suami yang melakukannya ataupun dari pihak istri yang melakukannya, ya, dari pihak istri yang melakukannya. Namun kedua-duanya tetap adalah sebuah kesalahan gitu, ya. Dan jika melakukannya harus bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, jika melakukannya harus bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Nah, ketika suami yang melakukan, ya, dan sangat wajar ya seorang istri akan sangat marah, ya, karena kemarahan itu muncul daripada kecemburuan yang memang seharusnya ada pada yang harus ada pada para istri gitu, ya. Artinya marah yang seperti itu adalah marah yang bisa ditolerir, ya, karena memang tidak mungkin dia akan tidak marah, ya, karena mengetahui hal seperti itu. Cuman nasihat kepada istri, ya, bagaimanapun kemarahan yang kita yang ada ketika itu, maka hendaklah kita melihat kepada hal-hal yang lain gitu. Ya, memang ini sebuah kesalahan yang suami harus meminta maaf dan bertobat kepada Allah tabaraka wa taala, tetapi tidaklah sampai kita menyikapinya dengan hal-hal yang berlebihan dengan kemarahan tersebut. Apalagi dengan mencacinya, memakinya, dengan mengatakan tidak ada perasaan kepadanya, ya, padahal dia sudah meminta maaf dan sudah mengetahui dan memahami kesalahannya gitu. Ya, ini yang harus kita pahami gitu. Jadi kemarahan-kemarahan seperti itu adalah kemarahan-kemarahan yang manusiawi, tetapi tidak perlu disikapi dengan cara yang secara berlebihan gitu. Ya, ini kalau saat ini kita masih ingin untuk melanjutkan bahtera ini, ya, kalau kita ingin masih melanjutkannya, ya, masing-masing harus introspeksi, terutama kepada suami yang sudah melakukan hal seperti itu, dan dia harus berusaha untuk menenteramkan dan menenangkan istrinya, ya, agar istrinya tidak lagi mungkin melakukan hal-hal di luar kewajaran gitu. Artinya dia harus, setelah dia mencampakkan hati istrinya ketika dia melakukan perselingkuhan, dia harus kembali mengambil hati itu. Ya, dan perempuan sebenarnya yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan daripada tulang yang bengkok, ya, maka tugas laki-laki adalah untuk berhati-hati dalam membenarkannya. Ya, jadi
Kalau menurut saya manusiawi ya untuk hal seperti itu. Tapi yang tidak boleh adalah menyikapi secara berlebihan. Ya, kalau seandainya masing-masing ingin melanjutkan, maka harus berbenah, terutama suami. Ya, berbenah. Kembali kepada Allah Tabaraka wa Taala, tahu kewajibannya. Ya, namun kalau seandainya istri tetap seperti itu, ya mungkin dilihat langkah-langkah yang lainnya. Ya, karena kalau seandainya memang tidak ada lagi hati yang seperti itu, apalagi itu lahir daripada bukan perkataan yang spontan ya, tapi memang dari awal memang seperti itu, ini susah untuk dilanjutkan. Maka Islam ada solusi untuk hal-hal seperti itu. Yang terpenting selesaikan, berusaha untuk mempertahankan, diperlukan kesabaran daripada suami dalam menghadapi istri, juga istri seperti itu. Ya, supaya kita bisa kembali membina rumah tangga yang harmonis. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apakah sabar kita terhadap suami sama dengan sabar kita terhadap keluarganya suami, Ustaz? Dan apakah ana salah kalau membatasi diri untuk bergaul dengan keluarga suami? Karena banyak prinsip mereka yang berbeda dengan ana, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan kita semuanya. Ya, terkait tentang masalah sabar ya, tidak ada bedanya. Sabar itu apapun musibah yang menimpa. Ya, apakah sabar kita kepada suami ataupun sabar kita kepada keluarga suami, itu sama. Karena hakikatnya ketika kita menikah, ya kita bukan hanya disuruh untuk mengenal suami ya secara lebih dalam, kita juga diperintahkan untuk mempergauli keluarganya secara benar. Ya, jadi bukan hanya masalah sabar kepada suami saja, juga kepada keluarganya juga harus seperti itu. Ya, dengan segala hal-hal yang konsekuensi yang kita hadapi nanti, apapun itu gitu. Harus tetap bersabar di dalam menghadapinya. Nah, ya. Jadi tidak ada bedanya. Bagaimana kita sabar kepada suami, begitulah kita sabar kepada istri. Ya, tidak ada bedanya. Nah, tentang masalah membatasi pergaulan, selama itu adalah tentang masalah-masalah yang syar'i, ya tidak ada masalah. Ya, seperti mungkin ada di antara pihak suami yang bukan mahramnya, itu pasti, dan dibatasi. Ya, dibatasi ini bukan berarti kita tidak sama sekali bergaul, bukan. Ya, tapi dalam konsep yang syar'i gitu. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, ya. Tapi kalau seandainya membatasi dalam artian mungkin konotasinya kepada lebih kepada sombong dan menjaga sekali privasinya mungkin ya, sehingga ketika mungkin ada acara-acara keluarga tertentu tidak saling bertegur sapa, itu ya tidak boleh gitu. Ini yang saya maksud adalah selama ini adalah masalah-masalah yang eh, masalah-masalah yang syar'i gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang dalam batasan-batasannya ada di antara laki-laki dan perempuan, yang tidak boleh berbicara, yang tidak boleh membuka komunikasi. Itu kalau membatasi dengan hal seperti itu boleh. Tapi dalam masa-masalah prinsip, walaupun tidak didetailkan di soal, ya kita perlu tahu apa masalahnya. Tapi selama itu adalah masalah-masalah prinsipnya agama, seperti yang kita sampaikan tadi, maka tidak ada masalah untuk kita membatasinya. Ya, cuman ketika kita membatasi, kita harus juga diperintahkan untuk bergaul dengan cara baik. Ya, ini beda. Kadang-kadang kita berusaha untuk syar'i, tetapi cara yang kita lakukan tidak syar'i, ya nanti berimbas kepada hal-hal yang tidak baik mungkin daripada pihak kitanya kepada keluarga suami. Dalam artian mungkin dalam bahasa sederhana kita harus pandai-pandai membawa diri, ya pandai-pandai membawa diri sesuai dengan syar'i, bagaimana seharusnya kita bergaul dengan keluarga suami. Mungkin demikian kepada yang bertanya, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
Tidak dengar suaranya. Saya tidak bisa mendengar suara antum. Ya, ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan dan nasihatnya. Agar seorang istri bisa membuang gengsi untuk meminta maaf jika suami yang salah. Dan contohnya seperti apa Ustaz? Dan agar mudah memaafkan suami bagi istri yang mudah teringat kesalahan suami dan mengingat kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi membuat sulit untuk memaafkan suami yang sering membuat istri kecewa. Misal berjanji tapi susah untuk ditepati sehingga sulit percaya lagi kepada suami. Barakallahu fiikum Ustaz. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah jaga beliau kita semua. Sudah kita sampaikan tadi ya, cara untuk kita bisa memaafkan suami adalah salah satunya adalah dengan mengingat jasa-jasanya dan kebaikan-kebaikannya. Ya, memang itu kekurangannya jelas. Ya, kita tidak nafikan itu karena manusia juga ada kekurangan. Sebenarnya kita seorang istri juga ada kekurangan. Tetapi lihat sisi baiknya gitu. Sisi baiknya maksudnya adalah kelebihan-kelebihannya. Mungkin dia sering mengumbar janji tidak ditepati, tapi dia bukan orang yang pemarah. Dia adalah orang yang romantis, contoh ya. Jadi dengan kita mengingat-ingat jasanya, kebaikan-kebaikannya, sisi-sisi kelebihannya, itu akan sangat membantu kita untuk apa namanya membuang gengsi untuk memaafkannya. Ya, ini gengsi seharusnya tidak ada kalimat tersebut bagi seorang muslimah ya. Ya karena memang apa yang mau kita pertaruhkan di situ itu juga merupakan rumah tangga kita gitu. Ya jadi buang gengsinya jauh-jauh, maafkan, beri maaf seluasnya karena seseorang yang memberi maaf Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya. Jadi banyak keutamaannya tentang perkara memaafkan ini. Ya, perkara yang memaafkan ini adalah sesuatu yang sangat banyak sebenarnya keutamaan-keutamaannya. Ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiikum Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan ingin minta nasihatnya untuk kami sebagai akhwat yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, insya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Ya, saya ringkaskan nasihatnya. Yang pertama adalah tentu kita harus pandai-pandai di dalam memilih pasangan. Ya, ini adalah langkah awal untuk kita bisa menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ya, yaitu dengan selektif di dalam memilih pasangan. Ya. Nah, tentu dalam agama sudah disebutkan kriteria-kriterianya, seperti Nabi menyebutkan tungkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita dinikahi karena 4 perkara, ya, ada tentang masalah nasabnya, hartanya, ya, kemudian juga kecantikannya dan juga agamanya. Nabi jelas mengatakan fazfar bizatid din taribat yadak, pilihlah agamanya maka engkau akan beruntung. Ini kriteria baku di dalam memilih pasangan. Apakah ketika seorang laki-laki memilih istri ataupun ketika istri memilih suami, maka hendaklah yang menjadi acuan yang pertama adalah dilihat bagaimana agamanya. Ya, ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Ya, melihat bagaimana agamanya. Nah, ya. Karena kalau seseorang salah di sini, salah di dalam memilih pasangan, maka dia akan susah untuk bisa lanjut ke depannya gitu. Dia akan susah untuk bisa menciptakan kehidupan yang harmonis karena tuntutan melahirkan keharmonisan kebahagiaan rumah tangga itu ya itu diawali daripada suami sebenarnya
Ya, bukan daripada istri, tapi daripada suami pada awalnya seharusnya. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana seorang suami bisa menciptakan sebuah keharmonisan dalam konteks agama ketika dia tidak memiliki agama yang baik gitu. Ya. Dan perlu dipahami agama ini bukan berarti dia harus ustadz atau kalau perempuan dia harus ustazah, enggak harus. Ya. Yang penting dia memahami prinsip-prinsip dasar tentang Islam. Itu yang paling penting. Ya. Dia memahami gitu. Prinsip-prinsip eh, dasar tentang masalah Islam. Ini adalah poin-poin yang sangat penting, ya. Nah, ini yang harus dijadikan acuan gitu. Kalau ini pondasi nih, kalau seandainya pondasi ini benar, ya, seorang memang selektif dalam memilih pasangan, yang menjadi acuan adalah agamanya, maka insya Allah pernikahan itu akan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan kedepannya dia semakin mudah untuk bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu. Tapi kalau di pondasi ini dia salah, maka akan susah nantinya. Ya, mungkin demikian nasihat kepada yang akan menikah, semoga dimudahkan dan diberikan jodoh yang terbaik. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, karena kita sudah sampai di penghujung waktu, mungkin sebelum Ana tutup ya Ustadz, barangkali karena sebelumnya Ustadz sudah memberikan nasihat kepada calon pasutri yang akan menikah, mungkin sebagai penutup, mohon nasihatnya juga Ustadz untuk pasutri yang sudah menikah Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Ini juga nasihat untuk saya pribadi ya, dan kita semuanya yang sudah menikah. Itulah sesungguhnya kita sedang berada di sebuah ibadah yang sangat mulia. Ya, bagi seorang laki-laki ketika dia menikah, hakikatnya dia menyempurnakan sebagian agamanya. Ya, semakin sempurna. Jadi kalau dia bujang, sholat sunat, itu pahalanya 50. Tapi kalau dia sudah menikah, itu 100 pahala. Begitu hakikatnya gitu, menyempurnakan agamanya sebenarnya. Maka berusaha untuk kita senantiasa mempertahankan rumah tangga di dalam koridor syar'i. Ya, seorang suami terutama itu kewajibannya adalah menghadirkan surga di rumahnya, di rumah tangganya. Nah, tentu bagi seseorang yang sudah menikah sebagai seorang suami, ketika kewajibannya salah satunya dalam menghadirkan surga, artinya apa? Dia harus memahami tentang masalah agama. Ya, juga bagi seorang wanita, jadi yang akan mempererat hubungan rumah tangga di antara suami dan istri yang telah menikah, cinta iya, ya, kasih sayang iya, tetapi yang paling paling utama adalah agama. Itu yang akan semakin mempererat gitu. Kenapa demikian? Karena hanya suami yang paham agama dengan benar, ilmu dan amalan, yang sangat tahu apa kewajibannya kepada istrinya. Jadi demikian seorang istri yang paham agama dalam artian tentang masalah kewajiban kepada suami, dia adalah orang yang paling paham gitu. Ya, tapi kalau tidak memahami hal seperti ini, maka siapa yang akan melakukan kewajiban? Tidak tahu dia. Suami tidak tahu apa kewajibannya, istri juga tidak tahu kewajibannya. Oleh karenanya, dari sekarang berusaha untuk membina rumah tangga atas dasar agama. Rajin-rajinlah untuk kita senantiasa menghadiri majelis ta'lim, ya, di waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama bagaimana cara membina rumah tangga yang harmonis, ya, rumah tangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mempelajari itu daripada hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ikatan kita suami dan istri dan juga anak-anak bukan hanya di dunia saja, tetapi Allah juga nanti pertemukan kita sebagai sebuah keluarga di surga. Jadi bukan hanya sebatas di dunia gitu. Jadi kita bersama bukan hanya sampai mati, tidak, tetapi sampai ke surga. Itu impian dan obsesi setiap muslim muslimah yang telah menikah. Cinta kita dengan istri, cinta istri kepada kita, kasih sayang di antara keluarga, ya, ini bukan hanya sebatas sampai di dunia, tetapi juga sampai ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu ini bisa diraih hanya dengan ilmu agama. Itu saja. Tanpa ilmu agama akan susah nantinya. Ya, nah baik, mungkin demikian. Ini nasihat singkat kepada diri saya pribadi ya, dan kita semua. Mudah-mudahan
Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita kepada istri, ya para suami, karena kita banyak salah kepada istri, ya seringnya memarahi tanpa mengkoreksi, tanpa menasehati, seringnya menyakiti tanpa mengobati. Juga kesalahan-kesalahan istri kepada suami, saling introspeksi untuk menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis di antara kita. Baik, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, ala kuliah, dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara untuk sesi kita yang kedua kali ini. Kami ucapkan syukron wa jazakallahu khairan kepada pemateri Al-Ustadz Jeffrey Halim Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan kami materi ilmu yang begitu banyak, Masya Allah. Nah, semoga setelah ini kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang menjadi sebab merawat keharmonisan pasangan dalam berumah tangga. Juga tak lupa kami ucapkan kepada seluruh tim dan peserta daurah webinar kita yang kedua ini. Sampai jumpa di sesi yang ketiga berikutnya, insya Allah. Kami juga mohon maaf kepada seluruh peserta daurah, kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaannya karena keterbatasan waktu, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Baik, insya Allah. Kami tutup daurah webinar yang kedua ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Sampai jumpa ke pertemuan yang ketiga nanti, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.